Halo saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terus kita rayakan anugerah kehidupan. Amin. Menjelang Imlek kemarin saya mengupload sebuah video di YouTube. Judulnya Imlek itu Katolik banget. Saudari-saudara, di antara hampir 4.000 yang melihat video saya tentang Imlek itu Katolik banget, ada banyak komentar positif, tetapi juga ada beberapa yang memberi catatan, mungkin 2 atau 3 orang memberi catatan. Romo jangan cepat mengatakan Katolik atau Katolik banget, karena Katolik harus memenuhi syarat telah dibaptis dan kemudian inkulturasi itu harus mensyaratkan demikian, lalu menurut ajaran gereja A, B, C, D dan seterusnya. Oke, saya sangat memahami kegelisahan Anda dengan keterangan saya itu. Tetapi saya dengan sadar sepenuhnya dan saya tidak meralatnya. Yang saya katakan itu bahasa sehari-hari. Lihat, saya tidak tanpa teks. Bahasa sehari-hari, saya tidak sedang menghadapi dosen yang menguji, juga tidak membawa dokumen gereja yang mengatakan apa, tetapi saya ingin lebih memberi keberanian kita untuk menghayati kultur dan mengisinya dengan semangat Injil, tetapi dalam proses, ya, dalam proses, bukan sekali jadi, bukan saya sesuatu itu bernilai Katolik ketika ia sudah sempurna, enggak, tetapi proses menjadi Katolik, proses dirasuki dengan semangat Injil. Maka Imlek itu Katolik banget gitu loh dalam konteks itu. Jadi mohon maaf kalau bahkan ungkapan itu mengganggu Anda, ya. Tetapi mudah-mudahan kita enjoy ya. Ayo, ayo kita rengkuh segala kebudayaan, tradisi, kita tata, kita koreksi, kita rasuki dengan semangat Injil. Sehingga mudah-mudahan kita semua juga paham kalau saya mengatakan hari ini bahwa sembayangan leluhur itu Katolik banget. Tuhan memberkati Anda. Dan kemudian muncul banyak pertanyaan yang masuk ke media saya. Di antaranya ada banyak. Nanti akan saya uraikan satu persatu pada hari-hari berikut kalau punya kesempatan. Tetapi satu hal yang kiranya cukup mendesak untuk saya sharingkan, lebih sharing, ini bukan ajaran iman, tetapi yang saya sharingkan dari keyakinan dan pengalaman hidup saya adalah soal sembahyang leluhur. Apakah itu juga Katolik banget, Romo? Mari kita lihat bersama. Rangkaian perayaan Imlek diantaranya adalah sembahyang leluhur, yaitu doa kepada atau bagi leluhur, bagi orang tua, bagi kakek nenek, bagi kakek nenek buyut dan seterusnya. Itu dilakukan 1 hari menjelang perayaan Imlek. Biasanya sesudah rumah dibersihkan, kemudian ditatalah atau dibersihkanlah atau dirapikanlah altar sembahyang. Tidak banyak, tetapi masih ada yang di altar sembahyang itu disemayamkan abu jenazah leluhur. Serem ya? Enggak serem, biasa. Nah, kemudian apa yang terjadi? 1 hari menjelang Imlek siang hari diadakanlah doa sembahyang leluhur itu. Apa sih yang didoakan di sana? Pada umumnya satu kata yang baik dan pantas adalah menghormati leluhur. Satu kata, menghormati. Tujuan atau konteks sembahyang leluhur adalah menghormati orang tua, kakek nenek, dan leluhur kita yang keberadaan kita sekarang adalah karena mereka. Maka respek dan hormat kepada leluhur itu saja adalah hal yang baik dan positif dan tidak bertentangan dengan iman. Banyak yang keberatan dengan doa atau sembahyang leluhur oleh orang-orang yang
mengimani secara baru entah kekristenan atau apapun. Keberatan dengan Imlek adalah diantaranya doa atau sembahyang leluhur. Biasanya alasannya adalah bahwa masih banyak orang yang berdoa kepada leluhur, menghadirkan leluhur, dan leluhur itu disuguhi makanan kepunyaan kesukaan mereka waktu hidup di dunia dan disangoni karena percaya bahwa ada hidup sesudah kematian. Saudari-saudara, hormat. Sip. Percaya hidup sesudah kematian. Orang beriman percaya bahwa ada hidup sesudah mati. Itu juga baik. Nah, yang seringkali menjadi keberatan, saya nanti akan men-sharingkan sisi lain. Yang sering menjadi keberatan bahwa kita merayakan Imlek diantaranya adalah sembahyang leluhur. Karena mereka selalu mengatakan begini, itu kan menyembah leluhur, Romo. Itu kan artinya menuhankan leluhur. Memohon kepada leluhur supaya menyertai kita dengan berkatnya. Itu namanya sinkretisme. Itu tidak beriman secara murni menurut pandangan Kristen atau Katolik. Oke, saudari-saudara, bertanyalah pada seorang yang biasa melakukan sembahyang leluhur di Indonesia ini. Atau silahkan cek. Kurang lebih yang masih melakukan sembahyang leluhur ini di negeri kita ini mungkin hanya 30% di antara warga Tionghoa kecil. Dan kalau Anda bertanya pada mereka yang acak saja ya, sampling saja, yang berdoa kepada leluhur, apa sih yang mereka doakan? Yang mereka doakan adalah pertama, terima kasih atas para leluhur yang meninggalkan warisan, habit, culture, iman, tingkah laku, teladan hidup, keutamaan kepada kita yang masih hidup ini. Dan mendoakan mereka supaya mengalami kebahagiaan pada dunia berikutnya. Alam baka, surga. Itu yang didoakan. Jadi sudah sangat sedikit yang diantaranya berdoa mohon berkat dan kekuatan dari leluhur dengan menghadirkan mereka dan menyuguhi. Sangat sedikit ya. Jadi nggak usah jadi catatan itu terus menerus. Hampir tidak pernah ditemui sekarang ini bahwa seseorang berdoa kepada leluhur sebagai leluhur yang layak disembah dan dimuliakan, dan kemudian kita menarik kesimpulan menuhankan. Enggak. Mereka berdoa bagi leluhur, orang tua kita, nenek kita, kakek kita, supaya mereka bahagia di surga. Dan makanan-makanan yang kita kira dan sebagian kecil orang menghayati sebagai kedatangan leluhur dan kemudian kita menyuguhkan dan kemudian membayangkan mereka makan makanan itu sampai selesai, dan kalau selesai ditandai dengan 2 keping uang yang kemudian dilemparkan. Kalau jatuh gambarnya beda berarti santap sudah selesai dan boleh kita makan, dan seterusnya. Yang percaya pada itu sangatlah sedikit dan saya hampir tidak pernah menemui lagi. Yang sebagian besar adalah yang itu tadi, menghormati dan mendoakan. Nah, sekarang sampai di situ. Mari kita bandingkan dengan apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang Katolik. Atau lebih sempit, apa yang biasa kami lakukan, saya dan keluarga kami melakukannya. Kami banyak kunjung ke makam. Orang tua kami, kakek nenek kami mengajak kami untuk hormat dengan mengirim bunga dan dupa
kepada leluhur di beberapa kuburan. Kapan itu kami lakukan? Setidaknya 2 kali setahun. Yang pertama adalah waktu bulan Ruah menurut penanggalan Jawa. Saya apa loh? Suro, Sapar, Mulut, Badul Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejeb, Ruah, Poso, Sawal, Dzulkaidah besar. Jadi bulan sebelum bulan puasa. Kami keliling untuk nyekar. Kapan lagi? Di antaranya adalah bulan arwah Katolik. Karena kami Katolik. Dan saya seorang imam Katolik. Yaitu bulan November. Apa yang kami lakukan? Apa yang menjadi sikap kami, sikap saya ketika melakukan itu? Pertama, hormat, respect, mengendang jasa para leluhur. Karena keberadaan kita seperti ini adalah karena leluhur. Saya tahu kalau saya bicara begini, saya nurun bapak saya. Saya tahu kalau saya bergembira menjadi pewarta, menjadi saksi dalam iman, karena kakek saya adalah salah seorang perintis kekristenan di tanah Jawa. Dan saya respect, saya berterima kasih dan mendoakan supaya kemurahan Tuhan mengantar mereka pada kesempurnaan hidup surgawi dengan mengampuni dosa-dosa mereka. Maka, 2 hal. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada orang tua dan kepada leluhur saya atas jasa mereka. Dan mendoakan supaya mereka diterima dalam kemuliaan surgawi. Yang kedua, saya juga minta doa. Jadi saya tidak menyembah, kami tidak menyembah, kami tidak menuhankan, kami tidak mempercayai bahwa mereka itu punya kuasa, tetapi beralih dari kehidupan dunia ke kehidupan alam baka adalah lebih dekat dengan Tuhan, tidak dibatasi ruang dan waktu. Maka saya kalau ke kubur mohon doa. Bu, tolong doakan ya. Pak, mohon doa supaya nanti acara kami berjalan dengan lancar. Mohon kesehatan karena sekarang ada pandemi. Katolik enggak itu? Tentu saja Katolik. Katolik itu sungguh-sungguh ada beriman pada persekutuan para kudus. Siapa itu para kudus? Yang sudah dipanggil di alam baka, yang kudus, maupun kita yang berjuang untuk memperoleh kekudusan, dan Allah sendiri telah menguduskan kita dengan darah Kristus. Mendoakan leluhur dan mohon doa dari para leluhur. Mari kita lihat tradisi Imlek tadi. Beda? Enggak. Sama dengan kita. Kalau kita berdoa untuk kebahagiaan dan pengampunan dosa leluhur, dasarnya ada kok di kitab suci. Ini dibacakan setiap tanggal 2 November pada peringatan semua orang beriman. Dari kitab 2 Makabe bab 12 ayat 43 sampai 46. Dikatakan kurang lebih doa bagi mereka yang sudah dipanggil Tuhan dan persembahan kepada Allah untuk mereka sungguh bisa menjadi silih bagi dosa dan kesalahan mereka waktu di dunia. Maka Anda jangan ragu untuk merayakan Imlek, diantaranya adalah sembahyang leluhur dalam arti seperti yang saya sharingkan saat ini. Oke? Masih Imlek sampai Cap Gomeh nanti. Kyonghi untuk Anda semua. Tuhan memberkati Anda dan keluarga, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.